Mohon perhatian, Anda sedang mendengarkan podcastnya Santri Milenial. Ya, benar sekali. Daerah COVID sangat mengenaskan. Waktu itu nggak ada sound system, nggak boleh dikerasin sound system itu. Tapi gimana lagi kalau sudah sampai pada waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Majlisus Sa'adah di channel. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa mendatangkan seorang narasumber yang jauh nun sana, yaitu Ukhti Nur Hazimah. Memang temanya sama, tentang warna-warni di pesantren, akan tetapi cerita dan pengalaman yang berbeda-beda dari narasumber kita. Nur Hazimah ini dia adalah salah satu alumni di Ma'had Majlisus Sa'adah Banat 2. Untuk lebih jelas dan untuk lebih lengkapnya, mari kita langsung tanyakan saja kepada narasumber kita. Assalamualaikum Ukhti Nur Hazimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya Ukhti? Alhamdulillah, ana bi khair wa afiyah. Langsung saja. Apa benar Ukhti ini adalah salah satu alumni di Ma'had Majlisus Sa'adah ini? Ya, benar sekali. Saya alumni dari Majlisus Sa'adah. Mulai tahun 2011 sampai tahun 2016. Oh, cukup lama ya Ukhti ya? Ya, 6 tahun sih. 6 tahun. Ya. Hampir 1 abad ya. Seperti itu. Ya, Ukhti kan sudah lama berada di Ma'had Majlisus Sa'adah ini. Pasti kan mempunyai pengalaman, entah itu pengalaman yang terburuk, entah itu pengalaman yang menyenangkan, ataupun pengalaman yang biasa-biasa saja. Mungkin Ukhti bisa menceritakannya sedikit demi sedikit. Pengalaman terburuk bagi saya, pengalaman terburuk itu berawal dari saya sendiri ya. Dan juga pengalaman yang mengesankan itu merupakan pengalaman yang pernah dilakukan di pondok dan tak pernah terlupakan, seperti itu ya. Kalau pengalaman terburuk saya itu berawal dari saya sendiri, misalkan saya itu kurang semangat lah seperti itu di pondok. Itu pengalaman terburuk saya, sehingga kurang merasakan kenikmatan ilmu seperti itu. Terus seperti pengalaman yang mengesankan bagi saya itu di pondok, di situ saya bisa hidup mandiri, disiplin, bertanggung jawab. Nah, bisa jauh dari orang tua dengan kedisiplinan seperti itu. Waktu itu saya mondok, saya nggak kerasan. Pertama kali mondok itu saya nggak kerasan. Karena apa? Ya mungkin karena lebih enak di rumah seperti itu. Awalnya seperti itu. Tapi menurut saya itu adalah nafsu, adalah godaan bagi saya. Itu saya pertimbangkan, ternyata lebih enak di pondok. Karena di pondok kita bisa belajar, mengaji bersama-sama teman seperti itu. Memang sudah mayoritas ya Ukhti ya, seorang santri itu pasti merasakan tidak betah, tidak nyaman dan tidak enak, itu sudah mayoritas ya dirasakan. Iya, benar sekali. Itu merupakan godaan kita sebagai thalabul ilmi. Ya. Memang sangat berat menjadi seorang santri ya, apalagi untuk mengemban amanat kita menjadi seorang santri, untuk mengamalkan ilmu kita sebagai santri, seperti itu ya. Ya, tapi ketika kita sudah bisa melawan hawa nafsu kita, maka kita akan merasakan betapa nikmatnya jadi santri, betapa nikmatnya mencari ilmu. Kita selalu haus dengan ilmu seperti itu. Nah, selama Ukhti berada di Ma'had sini, di Ma'had Majlisus Sa'adah, pernah enggak Ukhti itu merasakan rasa bosan, entah itu pengen boyong lah, atau pengen intinya pengen boyong atau ingin menikah, seperti itu kan kebanyakan para santri kan seperti itu. Apabila mereka sudah tidak betah, tidak nyaman, pasti yang ada di pikiran mereka ingin berhenti, ingin menikah dan lain sebagainya. Mungkin Ukhti pernah merasakan hal seperti itu? Pasti itu pernah
terbenak di pikiran saya. Pengen berhenti karena terlalu banyak kegiatan di pondok, pengen boyong pindah mondok ke sana ke sini. Nah, tetapi apa ya? Kita harus berpikir lebih panjang lagi. Kalau kita berhenti, kita harus pilih sekolah di mana, apa mau mondok lagi atau sekolah di luar. Nah, tapi apa? Mungkin saya itu waktu itu tergoda oleh nafsu. Waktu saya lulus ya, waktu saya lulus kelas 3 MTS dulu, saya inginnya berhenti. Tapi saya ingin berhenti itu bukan karena saya ingin mondok di apa ya, maksudnya mondok di pondokan yang dekat dari rumah, bukan pengen sekolah di luar, bukan seperti itu. Tapi saya ingin mondok di pondokan yang lebih salaf. Intinya hanya mempelajari ilmu agama saja tanpa ada pembelajaran umum seperti itu. Ingin lebih fokus pada ilmu agama saja. Iya, benar sekali. Nah, waktu itu saya ingin sekali mondok di Sidogiri, di Pasuruan situ. Nah, saya itu izin kepada orang tua, saya ingin berhenti, curhat kepada orang tua, saya ingin berhenti, saya gak kerasan, saya ingin memperdalam ilmu agama saja, saya gak ingin sekolah SMA ataupun SMK seperti itu. Loh, kenapa? Orang tua saya itu sepertinya bimbang karena apa? Orang tua saya itu sudah srek, nyaman kalau saya itu mondok di sini. Seperti itu. Selang beberapa hari kemudian saya maksa kepada orang tua untuk apa? Boyong. Iya, untuk boyong dan mengizinkan saya kepada pengasuh. Akhirnya orang tua saya mengizinkan saya dan ingin memamitkan kepada pengasuh. Selang beberapa hari kemudian orang tua saya itu sowan kepada pengasuh. Selang beberapa hari kemudian orang tua saya itu sowan kepada pengasuh dan berpamitan bahwasanya saya itu pengen pindah ke pondok yang salaf, yang lebih salaf dan gak ingin sekolah SMA ataupun SMK seperti itu. Tapi ibunya itu rasanya gimana ya? Mungkin beliau berat untuk mengizinkan. Ya kurang ridho rasanya seperti itu. Tapi saya tuh tetap memaksa karena prinsip saya itu kalau saya ingin saya harus dapat seperti itu. Nah, saya terus memaksa. Pokok saya harus pindah ke Sidogiri seperti itu. Tapi ibunya itu tetap saja rasanya tidak meridhoi saya. Tapi akhirnya mungkin dengan rasa bimbang beliau mengizinkan saya. Iya sudah nak, kamu pindah ke Sidogiri, gak apa-apa seperti itu. Saya senang sekali walaupun punya rasanya bimbang seperti itu. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian saya itu mondok ke sana, berangkat ke Sidogiri. Umi saya itu bilang, apakah kamu bisa kerasan di Sidogiri? Apakah kamu bisa bertahan lama di sana? Sedangkan kamu gak ada teman di sana, gak ada yang intinya itu gak ada teman dari sini untuk mondok di sana. Saya itu jawab pasti kerasan. Kalau berani pasti aku kerasan. Saya itu bilangnya seperti itu. Terus iya sudah Umi turutin seperti itu katanya. Setelah mondok di sana saya tuh kaget, berbeda sekali dengan di sini. Secara berpakaian pun berbeda. Nah, pakai jilbab seperti jilbab segi 4 itu saya jadi dulu ya. Jadi kaget melihat santri-santri di sana. Kenapa kok pakai seperti ini? Setelah saya telusuri ternyata kan di sana jauh dari Banin ya. Pondoknya itu jauh dari Banin. Jadi di situ hanya daerah Banin sama Banek. Iya, sangat jauh. Pakai sarung, nggak pakai gamis, nggak kayak di sini seperti itu. Sudah tradisinya. Iya. Di Sidogiri ya. Ya mungkin mulai dulu memang seperti itu. Selang beberapa hari Uhti ada di pesantren Sidogiri,
apakah Uhti merasakan tidak betah atau tidak nyaman seperti itu? Apakah Uhti merasakan seperti itu? Iya, ternyata saya itu di sana nggak kerasa. Saya 3 hari di sana, 3 hari lamanya saya itu nggak kerasa, entah kenapa. Rasanya pengen kembali ke sini, ke Majelis Susaadah. Rasanya seperti itu. Ya Allah, kok beda banget dengan di Majelis Susaadah seperti itu. Jauh dengan teman dekat seperti itu. Terus waktu itu mungkin pikiran saya itu bingung mau pengen mondok di Sidogiri, tapi entah kenapa saya gak kerasan, atau mungkin karena terlalu jauh. Di situ tiba-tiba saya itu berpikiran, kok bisa ya saya mondok di sini, padahal di sini tuh jauh dari rumah, jauh sekali. Sangat jauh sekali ya. Iya, jauh sekali. Nah, setelah itu 1 minggu saya di sana, saya merasa gak kerasan dan gak kuat, pengen pulang, pokok harus pulang dan pengen kembali ke sini. Nelpon saya kepada orang tua, pokoknya harus dijemput, saya harus pulang, saya harus mondok lagi di Majelis Susaadah, seperti itu. Pikiran saya itu bimbang gitu sepertinya, tapi masih pengen mondok di situ, tapi lebih condong ke sini seperti itu. Mungkin karena, kalau menurut saya sih, mungkin karena kurang ridhonya guru terhadap saya. Awalnya kan memang gurunya itu tidak mengizinkan saya seperti itu. Jadi itu yang membuat saya bimbang, pengen kembali ke sini seperti itu. Nah, waktu itu umi saya itu bilang, kalau kamu berhenti dari Sidogiri, kalau kamu pengen sekolah di luar, Umi gak ngizinin seperti itu. Umi itu inginnya kamu berhenti dari Sidogiri, kamu langsung ke pondok, atau kamu kembali ke pondok Majelis Susaadah, atau kamu pilih ke Blok Agung, seperti itu. Saya jawabnya itu, saya tetap pilih ke Majelis Susaadah. Saya pengen tetap di sana, saya pengen sekolah SMA di sana. Entah jadinya seperti itu, mungkin ya itu tadi, kurang ridho guru dan kurang ridho orang tua juga. Nah, Uhti selama di Sidogiri itu tahan berapa lama berada di Sidogiri? 1 minggu saya di Masya sana. Allah, jangka waktu yang sangat pendek sekali ya. Ya, jangka waktu yang sangat pendek sekali. Tapi sudah sedikit mendapatkan ilmu lah dari sana. Semoga barokah ya Uhti ya. Ya. Nah, kan Uhti itu dari Sidogiri inginnya pindah lagi ke Majelis Susaadah. Nah, yang membuat Uhti tertarik untuk ke Majelis Susaadah lagi itu apa? Yang membuat Uhti tertarik pengen ke Majelis Susaadah lagi itu apa? Yang membuat saya tertarik itu kembali ke sini, satu karena itu ya akhlaknya. Waktu itu saya pernah pertama kali mondok, saya itu melihat kakak-kakak saya yang mondok di sini, kakak sepupu saya mondok di sini, itu rasanya gimana ya, sopan, langsung berbahasa halus seperti itu, langsung berbahasa halus, yang dulunya ngelama gitu sama orang tua, enggak yang langsung, yang biasanya itu berani sama kakaknya itu, enggak, rasanya itu lebih wibawa seperti itu. Terus gimana ya, juga lebih dekat dari rumah seperti itu, jadi gak terlalu lama nunggu kiriman. Jadi Uhti itu bisa tertarik ke Majelis Susaadah karena kesopanan akhlaknya, tata keramanya, pekertinya seperti itu. Kalau menurut Uhti tentang kemandiriannya juga ya, kalau ada di pesantren itu. Nah, sudah menceritakan tentang pengalaman, tentang pengalaman terbaik, terburuk, ataupun yang biasa-biasa sudah. Nah, untuk yang selanjutnya, kesibukan Uhti saat ini apa? Alhamdulillah, kesibukan saya sih tidak terlalu berat, tidak terlalu terbebankan.
Mungkin karena sekarang masih free, masih liburan kuliah. Saya itu kan masih kuliah. Nah, Sudah saya semester berapa Uhti? sekarang masih semester 7. Menginjak semester 7. Berarti baru-baru KKN. Iya, baru selesai KKN kemarin. Itu. Biasanya pagi itu ngajar. Alhamdulillah saya ngajar di sini di MI. Sudah Di berapa sini. lama Uhti? Sekitar 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun seperti itu. Ngajar bukan saya karena pintar, bukan, tapi mungkin dapat barokahnya guru. Insya Allah seperti itu. Bukan karena saya cerdas, bukan seperti itu. Ya itu kesibukan saya ngajar pagi. Kalau sudah masuk kuliah ya saya sorenya kuliah jam 1, saya berangkat kuliah sampai jam 5 seperti itu. Nah, menurut Uhti itu mengajar. Nah, yang Uhti ajar kan anak MI. Masih kecil-kecilnya, masih suka bermain, sesukanya makan-makan di dalam kelas dan seperti itu. Tanggapan Uhti pada mereka tuh bagaimana? Apakah mereka itu mengesalkan pada Uhti ataupun bagaimana? Namanya juga anak-anak ya. Kita harus lebih Kita harus lebih sabar dalam mendidiknya. Kadang menyebalkan itu sudah biasa. Itu Sudah hakikatnya anak Iya, kecil. sudah hakikatnya anak kecil seperti itu. Memang kadang menyebalkan seperti ini. Kadang pengennya itu nyubit tapi bisa nahan saya. Karena itu saya pandang itu masih kecil. Tapi seperti kan itu. dari mereka lah kita bisa belajar Kesabaran. kesabaran. Iya. Selain mengajar dan kuliah, mungkin punya kesibukan lain seperti bisnis online. Sekarang kan lagi booming bisnis online. Bisnis online bagi saya nggak suka. Kenapa? Saya nggak suka posting-posting barang itu nggak suka saya, bosan gitu rasanya. Bosankan, ya. Nah, untuk status sekarang Uhti masih single kah atau sudah berkeluarga kah? Alhamdulillah sekarang saya sudah menikah, menjalin hubungan menikah kurang lebih 7 bulanan, masih baru. Ya, Iya, berarti masih baru. Uhti menikah di era COVID-19. Ya benar sekali, di era Bagaimana? COVID sangat mengenaskan. Waktu itu nggak ada sound system, nggak boleh dikerasin sound system itu. Tapi gimana lagi kalau sudah sampai pada waktunya. Seperti itu. Nah, untuk pesan yang terakhir Uhti, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Uhti sampaikan kepada para santri-santri, khususnya santri Majelis Sa'adah Bana 2 ini, mungkin ada yang ingin Uhti sampaikan? Ya, pesan saya khususnya saya sendiri dan juga santri-santri di Majelis Sa'adah ini. Bagi saya pesan itu sangat mendidik. Ya. Bagi saya pesan itu sangat mendidik. Seperti ini pesan saya. Jangan pernah kalian melakukan hal yang ragu. Ya, jangan pernah memaksa hal yang dipaksa. Nah, intinya kita tidak boleh memaksa keinginan kita tanpa tanpa tekad. Iya, bukan tanpa tekad, tapi tanpa keriduan. Seperti itu. Akhirnya ya seperti saya, tanpa keriduan guru dan juga kurang ridhonya orang tua, ya saya bimbang dari timur ke barat, dari barat ke timur, seperti itu. Mungkin ada yang ingin Uhti sampaikan lagi? Apa masih ada cerita yang kurang? Itu mungkin Sudah Uhti cukup, ingin mungkin melanjutkan? itu yang bisa saya Sudah sampaikan. Pengalaman saya mungkin sampai di situ. Ya, terima kasih atas waktunya Uhti sudah bisa meluangkan untuk datang ke acara podcast kami di Majelis Sa'adah di channel. Mungkin hanya ini saja Uhti. Jadi keinginan dan kemauan kita apabila tidak dibarengi, tidak diiringi dengan ketekatan dan juga kemauan yang tinggi, itu akan mustahil untuk dicapai ya Uhti. Iya, benar sekali. Dan juga apabila kita tidak memperoleh keriduan, terutama ridho Allah, ridho Rasul, dan juga ridho orang tua dan juga guru, tanpa keriduan tersebut, apa gunanya kita
hidup di dunia ini, karena tanpa ridho dari mereka semua, kita tidak akan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat seperti itu. Jadi raihlah ridho orang tua dan juga ridho guru kita. Mungkin cukup sekian podcast kami kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.